Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa melanjutkan pengajian rutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih menjelaskan hadis-hadis yang terkait dengan puasa. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun, rawahu al-Bukhari. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah cantuk bekam, dan jadi Kanjeng Nabi digambarkan dalam hadis ini dalam waktu dia melaksanakan umroh atau melaksanakan haji, sedang ikhram, sedang berpakaian ikhram. Nah, dan di waktu yang lain Kanjeng Nabi dalam keadaan puasa itu cantuk. Situasi itu apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi dia membatalkan puasanya atau melanjutkan puasanya. Nah, ini sangat menentukan sekali, pertanyaan ini sangat menentukan sekali terhadap bagaimana hukum seorang yang sedang berpuasa melaksanakan cantuk. Hadis berikutnya, wa an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi'i wa huwa yahtajimu fi ramadana faqala aftiru al hajimu wal mahjumu, rawahu al khamsatu illa Tirmidzi wa sahahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata rajulin bil baqi, mendatangi seorang laki-laki yang ada di Baqi. Nah, orang tersebut, laki-laki yang didatangi oleh Kanjeng Nabi, wa huwa yahtajimu fi ramadana, dia sedang cantuk dalam di waktu bulan Ramadan. Kemudian Kanjeng Nabi ngomong, aftiru al-hajimu wal mahjum. Orang yang cantuk dan orang yang dicantuk batal puasanya. Itu di dalam hadis ini. Ini lebih jelas ketimbang dengan hadis yang pertama. Rawahu al-khamsatu illa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Imam Tirmidzi. Wa sahahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Ahmad dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban. Melalui berbagai ilmu pengetahuan itu di sini. Jadi kalau ada orang sekarang kan banyak ini orang yang ngomongnya sudahlah kembali kepada Al-Qur'an dan hadis gitu. Sudah, jangan macam-macam, jangan kembali kepada pendapatnya ulama atau pada imam mujtahid. Kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Untuk apa kita taklid itu? Nah, kalau kita dihadapkan pada dua persoalan hadis ini aja, itu sudah bingung. Itu sudah bingung apa ini yang akan dihasilkan dari usul, dari fikihnya nanti. Hukumnya itu apa? Latar belakang hadis ini seperti apa? Kemudian usul fikihnya seperti apa? Ilmu hadisnya, dilihat dari ilmu hadisnya, antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, kira-kira kuat yang mana? Nah, itu juga mempengaruhi terhadap nanti hukum ditelurkannya hukum fikih. Nah, kalau apa yang membatalkan puasa dalam fikih atau ulama-ulama yang beristihad tentang itu, kemarin di awal puasa kita sudah membahasnya. Masih ingat ya? Kira-kira masih ingat. Kilas lagi, syaraitul wujubu shaumin. Syaratnya diwajibkannya puasa
Itu yang pertama adalah Islam. Jadi kalau bukan orang Islam tidak diwajibkan puasa. Yang kedua syarat wajibnya puasa itu adalah al-bulugh. Berarti orang yang belum baligh itu tidak berkewajiban untuk puasa. Yang ketiga al-aqlu, punya akal, sadar. Kalau ada orang gila atau orang yang semaput, ya berarti tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian selanjutnya adalah al-qudrah ala shaum, mampu untuk menjalankan puasa. Kalau ada orang sakit berarti tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Kalau orang sakit dia tidak terkena hukum wajib, tapi kena hukum wajib qada. Wajib puasa dengan wajib qada beda. Ini bulan puasa, saya sakit. Berarti kalau saya tidak puasa, nggak dosa. Tapi setelah saya sembuh, maka saya terkena hukum yang namanya wajib qada, puasa yang sudah dilewatkan oleh saya. Itu hukumnya baru lagi kalau dalam ilmu usul fikih. Udah puyeng kalau ke sana, jauh sekali. Terus faraidus shaum, yang harus dilakukan ketika kita sedang berpuasa, apa saja itu? Yang pertama adalah niat. Niatnya harus di malam hari, al-mabit. Yang kedua al-imsak anil akli wasyurbi, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Yang ketiga al-jima, tidak boleh berhubungan suami istri atau berhubungan badan suami istri. Yang selanjutnya taghammudul qai', tidak boleh sengaja muntah. Jadi misalnya cangkemnya disogok-sogok kira-kira muntah, nah itu tidak diperbolehkan. Itu yang harus kita lakukan ketika kita sedang melaksanakan puasa. Terus apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa mawasola amdan ilal jauf, sesuatu yang masuk dengan disengaja ke tiap lubang. Setiap apa yang dinamakan dengan lubang, berarti mata, hidung, telinga, dua alat kelamin, terus dubur dan seterusnya, yang ada rongga-rongga bolongan itu kemudian memasukkan sesuatu dengan sengaja, maka itu akan membatalkan terhadap puasa. Alladzi yuftiru as-shaim, sesuatu yang membatalkan terhadap puasa. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu al-hanaqah ala hadis sabilain, sengaja memasukkan obat untuk dawa, untuk pengobatan melalui dubur atau melalui alat kelamin. Nah, itu juga bisa membatalkan terhadap puasa. Yang selanjutnya al-qai' amdan atau muntah secara sengaja. Tadi tidak boleh muntah secara sengaja, berarti kalau muntah secara sengaja itu hukumnya tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya al-waqu amdan fil farji atau hubungan suami istri. Hubungan suami istri lah, hubungan badan suami istri itu tidak diperbolehkan kalau dilaksanakan secara sengaja. Yang selanjutnya al-inzal min mubasyarah atau mengeluarkan mani dengan melalui proses mubasyarah. Karena ada keluar mani tanpa mubasyarah. Contohnya apa? Keluar mani melalui mimpi, turu ngimpi dikejar-kejar wong wadon ayu, matu mani, dinggange lu, akan mimpi. Nah, maka keluar mani dalam keadaan mimpi itu adalah keluar mani yang ghairu mubasyarah, tidak ada proses persentuhan. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mengeluarkan mani dengan mubasyarah, dengan ada proses persentuhan, itu akan bisa membatalkan puasa. Walaupun kalau dilakukan oleh istrinya, tidak oleh tangan sendiri, itu hukumnya tidak haram. Di dolanan rabi dia haram metu mani, tapi lamun nganu dewek hukumnya haram. Tapi dua-duanya baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh istrinya, oleh pasangannya, itu dua-duanya membatalkan terhadap puasa. Itu pandangan ulama ahli fikih, terutama di dalam kitab Ibrahim Al-Bajuri. Pengarang Al-Bajuri dengan yang bermadzhab Syafi'i ini mencoba untuk menggali pendapat Syafi'iyah. Dia mengeluarkan pendapat bahwa sesuatu yang membatalkan puasa itu ya tadi itu. Ternyata di dalamnya apa? Tidak ada
yang menyatakan tidak ada kesimpulan dari kitab Al-Bajuri itu menyatakan bahwa al-muhtajim, orang yang cantuk itu membatalkan terhadap puasa. Itulah mengapa tidak mudah kita hanya menganggap atau kembali kepada Al-Quran dan al-hadis. Jangan pendapat-pendapat ulama-ulama lagi, langsung saja kepada Al-Quran dan hadisnya. Dari mana kita bisa memahami? Wong dihadapkan pada beberapa hadis saja sudah kita blenger itu. Apa maning dihadapkan dengan ayat-ayat Al-Quran untuk mengeluarkan hukum fikih. Makanya taklid itu menjadi sesuatu yang cukup penting. Nah, untuk supaya kira-kira tidak taklid buta, maka kita perlu dalil-dalilnya. Satu dalil, oh ternyata ini diantaranya dalil yang menyatakan boleh dan tidak boleh. Apal satu hadis saja itu sudah mengeluarkan kita dari taklid buta. Itu. Hadis selanjutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-shaimi anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaimun famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftiru hadani thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hajamati lis-shaimi wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaimun rawu ad-Daruqutni wa qawwahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa permulaan dilarangnya cantuk bagi orang yang berpuasa itu adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib melaksanakan cantuk dan dia dalam keadaan puasa. Famarra bihi an-nabiyyu, kemudian Kanjeng Nabi lewat. Faqala, dan Kanjeng Nabi ngomong, aftiru hadani, dua orang ini batal puasanya. Jadi suatu ketika bisa dilarang cantuk bagi orang yang berpuasa itu bermula pada peristiwa Ja'far bin Abi Thalib sedang cantuk dalam keadaan puasa. Tiba-tiba Kanjeng Nabi lewat melihat Ja'far bin Abi Thalib sedang cantuk. Jari Kanjeng Nabi, aftiru hadani, dua orang ini, maksudnya orang yang mencantuk dan orang yang dicantuk itu batal puasanya. Itu hadis ini. Tapi ada lanjutannya, tsumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi merukhsah atau memberikan keringanan. Tsumma rakhasa an-nabiy, Kanjeng Nabi memberikan keringanan ba'du, setelah itu, setelah peristiwa itu Kanjeng Nabi memberikan keringanan fil hajamah lis-shaim, dalam persoalan cantuk bagi orang yang berpuasa. Jadi waktu peristiwa Ja'far, Kanjeng Nabi ngomong puasanya batal. Tapi setelah peristiwa itu Kanjeng Nabi memperbolehkan, boleh oli jewo kang cantuk dalam keadaan berpuasa. Merukhsahnya, memberikan keringanan kepada orang yang sedang cantuk dalam keadaan puasa. Itu setelah peristiwa tadi. Wa kana Anasu yahtajimu wa huwa shaimun, bahkan sahabat Anas itu cantuk dalam keadaan puasa. Rawu ad-Daruqutni wa qawwahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni. Jadi kalau pertama Kanjeng Nabi cantuk belum jelas batal atau tidaknya. Yang kedua Kanjeng Nabi jelas ngomong puasanya batal. Yang ketiga Kanjeng Nabi puasanya batal tapi juga pernah merukhsah atau memberikan keringanan, memperbolehkan orang yang sedang berpuasa untuk cantuk. Nah dari sini, dari olahan dari tiga hadis ini yang digolang, sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Akhirnya para ulama ahli fikih menyimpulkan bahwa cantuk itu tidak membatalkan terhadap puasa. Lalu hadis selanjutnya, wa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadhana wa huwa shaimun. Rawu Ibnu Majah bi isnadin dhaifin. Wa qala at-Tirmidzi la yasihu fi hadzal bab syai'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam celakan iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun.
Kanjeng Nabi celakan di bulan Ramadan dan dalam keadaan sedang melaksanakan puasa. Rawahu Ibnu Majah wa bi isnadin dhaifin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Wa qala At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi berpendapat la yasihu fi hadzal bab syai'un. Tidak ada yang sahih, tidak ada yang jelas di dalam bab iktihal ini, di dalam bab celakan terkait dengan orang yang sedang berpuasa. Lalu hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syaraba falyatimma shaumahu wa innama at'amahu Allahu wa saqahu, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa dia dalam keadaan puasa, fa akala au syaraba, kemudian dia makan dan minum, falyatimma saumahu, maka sempurnakan puasanya. Jadi kalau makan, minum dia lakukan dengan dengan ketidaksengajaan atau lupa bahwa dia sedang dalam keadaan puasa, maka kata Kanjeng Nabi, sempurnakan puasanya. Artinya apa? Puasanya tidak batal. Walil hakim man aftara fi ramadhana nasyan fala qada'a alaihi wala kafarata wa huwa sahihun. Dan bagi hakim, hadis miliknya Imam Hakim, dikatakan man aftara fi ramadhana nasyan, barang siapa yang makan dan minum atau melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa di dalam bulan Ramadan tapi dengan kondisi lupa, fala qada'a alaihi, maka dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan qada. Wa huwa sahihun, hadis ini sanadnya sahih. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada', rawahu al-khamsatu wa a'allahu Ahmad wa qawwahu ad-Daruqutni. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, barang siapa yang didera oleh muntah-muntah, fala qada'a alaihi, maka dia tidak wajib untuk mengkodoi. Artinya apa? Kalau dia sedang berpuasa dan kemudian kena masuk angin, gitu ya, masuk angin, akhirnya muta maning. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, puasanya tidak batal. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rawahu al-khamsatu wa alahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam dan ta'lil oleh atau dikatakan sebagai hadis yang memiliki ilat oleh Imam Ahmad. Satu hadis lagi, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadana fasoma hatta balagha qura'il ghamim. Fasoma an-nasu thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilaihi fasyaraba thumma qila lahu ba'da dhalika anna ba'dan nasu qad soma faqala ulaikal asad. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah, pernah keluar menuju ke Mekah di hari pembebasan Mekah. Jadi kondisinya Kanjeng Nabi puasa sampai di tanah Qura'il Ghamim. Jadi pas waktu di desa Qura, sejak Madinah sampai nyampe di Qura'il Ghamim, itu Kanjeng Nabi puasa. Fasoma Anas, para
para sahabat juga ikut berpuasa. Tsumma da'a biqadahin min ma'in. Kemudian Kanjeng Nabi minta air, yang minta tempat, minta wadah untuk diisi air. Farafa'ahu hatta nadhara an-nas ilaihi. Kemudian Kanjeng Nabi mengangkatnya sehingga para sahabat melihat Kanjeng Nabi, memperhatikan Kanjeng Nabi. Fasyaroba, kemudian Kanjeng Nabi meminumnya. Tsumma qila lahu ba'da dzalik. Kemudian setelah itu ditanyakan kepada Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi minum, para sahabat minum juga, minum juga. Dan dikatakan atau dipertanyakan kepada Kanjeng Nabi, apa yang ditanyakan itu? Inna ba'dun nas, bahwa sebagian para sahabat ternyata masih ada yang puasa. Bagaimana Kanjeng Nabi? Faqala ulaikal asad, bahwa orang itu duraka, kata Kanjeng Nabi. Jadi gambaran sederhananya, Kanjeng Nabi suatu ketika dalam Fathul Mekah pergi dari Madinah menuju Mekah, itu untuk pembebasan Madinah. Pas di daerah Qura'ul Qamim, Kanjeng Nabi masih dalam keadaan puasa. Nyampe di Qura'ul Qamim, karena Kanjeng Nabi puasa, maka seluruh sahabat juga ikut berpuasa. Tapi ketika pas nyampe di Qura'ul Qamim, di desa Qura, itu Kanjeng Nabi ngongkon jukut banyu. Setelah jukut banyu, Kanjeng Nabi nginum. Nah, begitu Kanjeng Nabi nginum, para sahabat juga pada nginum lagi. Tapi setelah itu ada orang ngomong ke Kanjeng Nabi, sebagian sahabat orang nginum loh, orang batalkan puasa. Jare para sahabat lapor kepada Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi, ulaikal asad, mereka itu duraka. Jadi dari hadis ini bisa dipahami oleh para fuqaha bahwa orang yang sedang melaksanakan safar, bepergian, itu hukumnya diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Orang yang tidak batal puasanya itu asad, dikatakan orang yang duraka. Artinya apa? Artinya dia tidak memanfaatkan terhadap keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi lafdin wallahu a'lam bishawab. Cekap ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.